Halo, saya Claresta Konstantin, angkatan masuk 2015, Binus yang 2019, jurusan Food Technology. Saat ini saya bekerja sebagai brand manager di Danone. Tentunya pengalaman di Binus itu luar biasa banget dan bener-bener kayak mengubah hidup dan masa depan gitu. Jadi mungkin sedikit cerita ya, awalnya tuh dulu aku tuh agak ragu jujur ya masuk Binus. Kenapa? Karena waktu itu tuh aku tuh udah tahu sejak SMA aku mau ambilnya tuh jurusan food technology gitu, teknologi pangan. Karena aku tuh selalu bercita-cita, oh aku tuh mau mempunyai dampak nih untuk orang Indonesia. Dan waktu itu tuh kasus yang lagi hits banget tuh sebenarnya adalah kasus stunting karena kekurangan gizi. Nah maka dari itu tuh aku selalu punya mimpi kayak, oke, aku pengen menciptakan sebuah makanan yang simple tapi bisa memperbaiki gizi Indonesia gitu. Kesannya mulia banget gitu. Nah, terus waktu itu tuh cari-cari nih, jurusan apa ya yang bisa ngebantu aku untuk mencapai mimpi aku. Dan waktu itu tuh ketemu, oke, mau food tech gitu. Nah, terus pas cari-cari mau kuliah di mana gitu, banyak banget opsi kampus-kampus lain gitu. Dan tiba-tiba terbersit Binus gitu. Bahkan pertama pas tahu Binus ada food tech, bertanya, kok Binus ada food tech ya? Kenapa ya ada food tech gitu? Terus kayak sebenarnya nggak masuk ke top of list dari universitas yang mau aku masukin. Sampai pada akhirnya tuh banyak ngobrol sama teman-teman gitu, banyak ngobrol sama orang tua, sama kebetulan sepupu-sepupu juga ada yang alumni gitu kan. Akhirnya yakinlah, oke, aku pilihnya Binus. Kenapa? Karena sebenarnya waktu itu tuh pemikirannya gini, simple banget. Kayak kita tuh tahu Binus itu tuh salah satu kampus swasta yang udah paling terkenal lah di Indonesia gitu. Udah berdiri puluhan tahun, alumni juga banyak. Terus abis itu Binus itu tuh juga terkenal kan sama IP-nya gitu, dan waktu itu tuh ketika digitalisasi juga lagi emerge, terus food tech juga kayaknya lagi hits, dikawinin tuh kayak nice banget nih, jadinya aku juga tetap bisa update selain aku nanti akan punya skill aku sendiri di food tech gitu kan, aku tahu pengetahuan hulu ke hilirnya, dan aku juga bisa dapat sebenarnya pelajaran lebih dari food tech itu sendiri, which is digitalisasi. Maka dari itu tuh waktu itu tertarik banget akhirnya masuk ke Binus. Terus kalau dibilang sebenarnya kontribusi Binus tuh banyak banget gitu. Kenapa? Karena selain kita tahu gitu kurikulum food tech-nya tuh ternyata surprisingly itu bagus banget gitu. Karena bener-bener beyond expectation gitu. Dari yang awalnya pikir, oh yaudahlah kuliah paling cuma main-main, yang penting dapat title, tapi ternyata bener-bener belajar itu tuh dalam banget. Terus abis itu di Binus tuh juga pengalaman aku pribadi ya, banyak banget dibekali oleh soft skill yang sangat-sangat berguna ketika nanti kita itu ada di marketplace gitu. Contohnya mulai dari pertama yang paling penting banget itu adalah secara karakter gitu. Kita tuh punya mata kuliah karakter building yang benar-benar tuh ngebantu kita gitu. Gimana kita itu benar-benar dibentuk menjadi seorang yang punya karakter leadership, terus punya seorang juga yang memiliki karakter empati gitu. Karena which is align juga nih sama mimpi aku tadi gitu. Karena dengan memiliki empati kita itu juga lebih bisa merasakan bagaimana ada di shoes-nya orang lain, dan gimana akhirnya ketika apapun yang kita kerjakan tuh nantinya juga akan lebih tulus dan lebih bermanfaat untuk lingkungan kita sekitar. Terus habis itu nggak hanya berhenti dari situ gitu, terus Binus itu juga membekali dengan banyak organisasi-organisasi yang bisa kita pilih, dimana itu tuh yang juga menjadi buat aku pribadi itu menjadi eye opener. Kenapa? Karena sebenarnya kadang mungkin ketika kamu baru jadi mahasiswa gitu kan, nggak tahu nih, oh iya aku cuma tahu aku mau jadi food tech, tapi sebenarnya aku nggak tahu nih food tech itu yang seperti apa skill-skill yang aku butuhin gitu, which is dengan kita masuk ke organisasi, kita masuk ke lingkungan sekitar gitu kan, bareng teman-teman tuh kita bisa sama-sama belajar dan kita benar-benar sama-sama bisa figure out gitu, oh ternyata tuh nanti real life akan menjadi seperti ini ya, oh ternyata skill ini ya yang aku butuhin gitu. Jadinya nanti pelajaran yang kita dapat di mata kuliah pun akhirnya terimplement nih mulai dari organisasi gitu. Makanya kenapa kalau dipikir-pikir juga nanti ketika pelamar kerja gitu kan pasti ditanya, oh ya udah ada pengalaman organisasi apa gitu, karena memang ternyata organisasi itu juga sepenting itu. Dan bahwa di sini tuh aku juga dibekali secara menyeluruh nih oleh Binus University.
Oke, yang unik itu sebenarnya dulu itu aku tuh juga nggak tahu nih bahwa aku itu mau di marketing, seperti pekerjaan aku sekarang gitu kan. Jadi tuh dulu waktu jadi maba gitu, pas ada FEP, Freshman Enrichment Program tuh kayak ya ospeknya BINUS gitulah. Itu tuh kayak lucunya pas semua organisasi tuh lagi UKM lah, lagi pada heboh gitu bikin booth, ayo daftar UKM kita gitu kan. Terus habis itu satu yang paling menarik buat aku tuh sebenarnya adalah at that time tuh IMCB namanya, International Marketing Community of BINUS University. Nah, di situ tuh aku kayak ngerasa tagline-nya mereka tuh yang sampai sekarang melekat di aku itu adalah marketing is not all about selling. Terus aku kayak penasaran, maksudnya apa sih sebenarnya? Kenapa sih mereka ngomong kayak gitu gitu? Akhirnya secara nggak sadar aja tuh daftar tuh. Oke, daftar ya Claresta gitu. Terus habis itu nomor NIM-nya waktu itu adalah gitu. Terus sudah daftar. Nah, setelah di situ tuh menurut aku kayak itu beneran organisasi di mana aku belajar tuh dan menghidupi tagline bahwa marketing is not all about selling gitu. Jadi sebenarnya di situ juga mulai perlahan-lahan tuh aku belajar bahwa ternyata marketing is a fun thing ya gitu. Maksudnya it's something yang bener-bener kreatif tapi rasional juga on the other hand. Nah, sebenarnya dari organisasi itu tuh aku belajar banyak banget gitu, dan waktu itu tuh aku masuk ke staff funding and sponsorship. Jadi kita tuh lebih ke arah kalau kita mau bikin event, kita tuh harus mencari sumber dana, kita belajar kayak cash flow, sponsorship, dan kawan-kawan gitu. Which is itu juga yang aku pelajarin banget adalah gimana kita bekerja sama nih, baik sama tim aku secara yang satu tim gitu kan, sama juga ketika kita melakukan reporting dan kawan-kawan sampai ke tim SADC di BINUS. Nah, dari situ tuh sebenarnya bahkan menurut aku adalah sebagai eye opener. Kenapa? Karena tadi kalau aku cerita nih, mimpi aku adalah aku mau bikin makanan supaya aku bisa berkontribusi, supaya aku bisa impactful untuk masyarakat Indonesia. Tapi ternyata kalau ditarik lagi tuh sebenarnya it can be beyond. Jadi nggak hanya sebatas kayak literal aku akan bikin makanan, aku jual seperti itu, enggak. Tapi sebenarnya dengan aku belajar marketing, dengan aku bisa memasarkan produk aku, dengan aku bisa hingga saat ini gitu kerja di perusahaan yang memang fokusnya juga bringing help through foods to as many people as possible, itu tuh sangat-sangat terbantu nih dari semenjak aku kuliah. Jadi BINUS itu membawa perspektif yang lebih luas, di mana tadinya awalnya mungkin pikiran kita hanya sempit, hanya sebatas bekerja seperti ini, tapi ternyata it can be beyond, dan bahkan menurut aku sekarang impact-nya aku tuh bisa lebih besar gitu. Kenapa? Karena aku memberikan sebuah produk ke masyarakat yang even bisa membantu nutrisi mereka gitu, bahkan secara konkret. Kenapa? Karena secara cakupan tuh jauh lebih besar dibandingkan mungkin yang aku pikirkan saat mimpi aku tuh dulu gitu. Oke, mungkin pengalaman yang paling inspiratif itu sebenarnya justru pas internship. Jadi waktu itu tuh, dan uniknya juga, ini tuh aku juga dapetnya karena di BINUS. Jadi waktu itu ada sebuah booth, ternyata itu adalah internship dari sebuah company besar di industri tobacco gitu. Tapi awalnya nggak tahu, karena the way mereka nge-branding itu tuh cuma kayak, kamu bisa internship di fast-paced company, and then you will get an international exposure, that's it gitu. Sebagai anak kuliah yang mungkin kayak udah semester 4, semester 6 yang udah kayak, iya nih kuliahnya udah lebih stable gitu kan, penasaran ya kayak, apa sih sebenarnya ini, apa sih yang mereka janjikan gitu. Balik lagi dengan rasa penasaran, akhirnya cobalah gitu. Dan sebenarnya waktu itu tuh akhirnya seingat aku tuh kayak 17.000 applicants di seluruh Indonesia, terpilihlah kita sekitar 30 orang gitu untuk masuk di this tobacco company gitu. Dan secara direct aku tuh di-place di marketing lagi. Itu jadi secara sebuah kebetulan tanpa aku meminta, karena sebenarnya at that time tuh bisa di various function gitu, bisa di operation, bisa di HR, bisa dimanapun, tapi on top of that aku di-place di marketing. Nah, menurut aku itu tuh sebenarnya pengalaman yang di satu sisi inspiratif, tapi di sisi lain juga dimana aku tuh bener-bener semakin terkonfirm bahwa my goal is not in here. Gue tuh nggak mau untuk bekerja di tobacco company, karena this is not align nih sama dream yang aku punya gitu, which is ketika sebaik-baiknya suatu company, tapi again it's a tobacco gitu kan. Jadi mungkin masih ada sedikit dari hati kecil tuh yang merasa kayak, this is not right gitu. Walaupun secara company tuh it's a very very good company, dan secara kalau dilanjutin tuh kesejahteraan welfare kita sebagai pegawai itu pasti udah akan bagus banget gitu. Nah, maka dari itu tuh menurut aku di situ tuh menjadi pengalaman yang menjadi kayak sebuah
offernya aku gitu, kayak oke, kayaknya aku tetap mau di marketing tapi kayaknya not in any company gitu. Jadi in a specialized company yang memang punya misi dan punya visi itu sejalan sama yang aku percayai kayak gitu. Terus tapi sebenarnya on the other hand it's not purely actually menurut aku pengalaman itu benar-benar banyak positifnya. Kenapa? Karena sebenarnya selain aku tahu nih, oke, aku nggak mau ya kerja di specific company, tapi aku juga mendiscover inspiratif tuh dari inspirasi tuh dari leader-leader yang di sana gitu. Karena sebenarnya leader di sana tuh kebanyakan woman leader gitu. Walaupun kayak beberapa company tapi banyak juga woman leader. Di mana woman leader itu tuh benar-benar ngeinspirasi aku bagaimana mereka itu benar-benar bisa strive for their career walaupun mereka itu tuh wanita. Yang selama ini mungkin dalam tanda kutip tuh selalu dibilang, oh ya wanita itu di rumah aja gitu. Oh wanita itu tuh kayaknya ya udah nggak usah lah jabatan tinggi-tinggi amat karena masih harus urus anak dan kawan-kawan. Nah, dari situ tuh menjadi titik balik di mana aku tuh kayak merasa, oh iya, kayaknya wanita tuh juga bisa kok punya power, wanita juga bisa kok punya impact gitu. Tinggal what type of impact aja yang kamu mau choose untuk pilih gitu. Maka dari itu tuh akhirnya itu membuat aku ketika perjalanan karir aku nantinya gitu kan, ketika akhirnya aku udah sidang gitu, terus aku kayak oke, mau apply kerja, tapi kerja di company apa? Itu tuh bener-bener aku tuh yang kayak selektif banget. Oh, aku mau kerja di company seperti ini. Dan untungnya waktu itu pas dapet Danone tempat aku kerja sekarang. Saat ini saya bekerja sebagai brand manager di Danone yang sudah memasuki hampir 5 tahun di tahun 2024 ini. Nah, saya itu pertama masuk di tahun 2019 sebagai manajemen trainee atau MT yang kita tahu itu sebagai fast track dalam suatu perusahaan untuk bisa mendapatkan jenjang karir yang lebih cepat nih dibandingkan dari jalur reguler. Nah, awalnya sebenarnya waktu itu tuh pas 2019 saya sudah selesai nih untuk skripsi gitu, skripsi dan juga sampai sidang dan revisi. Terus mulai tuh lumayan iseng gitu cari-cari pekerjaan yang memang sesuai dengan mimpinya saya gitu, yaitu mau membawa dampak secara positif dalam bidang kesehatan melalui makanan ke masyarakat Indonesia gitu. Terus muncul tuh waktu itu, oke, lowongan pekerjaan manajemen trainee Danone. Nah, akhirnya apply lah di situ. Nah, setelah melalui serangkaian proses mulai dari interview, ada juga FGD, ada juga study case dan kawan-kawan. Akhirnya saya masuk nih, keterima menjadi manajemen trainee di situ. Nah, program manajemen trainee di Danone itu sebenarnya agak unik gitu, karena mungkin di kita itu tuh manajemen trainee itu termasuk singkat, hanya 1 tahun. Setelah itu kita menjadi permanent employee gitu. Mungkin dibandingkan perusahaan-perusahaan lain tuh yang mungkin bisa 2 tahun atau 3 tahun. Nah, tapi uniknya adalah dalam waktu 3 tahun itu kita itu jika memang memiliki kapabilitas yang sesuai, akhirnya kita bisa dipromote langsung directly ke level manager gitu. Maka dari itu pada tahun ketiga saya di Danone, saya sudah berhasil nih dipromote menjadi brand manager dan memegang posisi saya hingga saat ini. Di Danone sendiri tuh sebenarnya kita itu tuh punya 2 business unit gitu. Yang pertama adalah Waters gitu, dengan brand yang paling terkenal kalau teman-teman tahu tuh Aqua gitu. Nah, yang kedua itu adalah Specialized Nutrition, itu adalah memang susu untuk kita bilangnya anak-anak gitu. Nah, kebetulan aku itu di place itu di Specialized Nutrition gitu. Dan Specialized Nutrition itu sebenarnya juga dibagi-bagi nih. Ada 3 brand yang kalau misalnya teman-teman tahu. Yang pertama ada SGM, ada Bebelac, dan juga ada Nutrilon. Nah, seiring perjalanan karir aku tuh sebenarnya dulu aku megang brand Nutrilon gitu. Dan sekarang aku pindah ke pegang brand SGM. Jadi kalau misalnya secara scope tanggung jawab tuh sebenarnya basically kita itu bertanggung jawab untuk bagaimana kita bisa memasarkan produk kita, which is sesuai brand tadi masing-masing ke konsumen gitu. Tapi sebenarnya it's not just about marketing, it's not just about pemasaran, tapi sebenarnya bagaimana juga kita itu bisa membring value dari produk yang kita punya gitu, membring value supaya nantinya kita itu bisa berkontribusi nih terhadap visi misinya Danone, yaitu bringing health through food to as many people as possible. Dan uniknya juga sebenarnya karena sekarang aku megangnya SGM gitu kan, bener-bener heritage brand dari Indonesia sendiri, itu tuh kita juga punya misi bahwa we want to provide the nutrition so that no child are left behind. Jadi setiap anak itu tuh
punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan nutrisi gitu, despite of their condition atau despite of their background. Jadi sehari-hari itu yang kita kerjakan lebih ke arah how do we build this brand so that our values itu can be delivered nih to Indonesian children and juga bisa memenuhi fulfilling their nutrition gitu. Aku tuh punya satu mentor, sebenarnya salah satu leader di kantor aku gitu kan. Dia itu tuh bener-bener menurut aku sosok yang sangat-sangat inspiratif. Kenapa? Karena sebenarnya dia itu adalah foreigner gitu. Jadi dia baru ke Indonesia itu sejak 2020 gitu kan. Tapi sebenarnya dia itu adalah sosok wanita yang menurut aku tuh very very strong. Dia itu bener-bener seorang leader tuh yang bener-bener clear gitu. Oke, dia udah tahu nih, oke, selama di Indonesia goalnya aku adalah ABCDE gitu, and she is very striving to deliver that gitu. Dan aku tuh benar-benar terinspirasi karena dia itu sebenarnya dengan background bahwa dia itu sudah punya 2 anak kecil gitu, 2 anak toddler yang dia bawa ke Indonesia, dan dia itu harus juggle nih between their work life, her career gitu, sama juga juggling between the life itself gitu, yang personal life dimana dia punya 2 anak yang harus di take care. Menurut aku kenapa dia inspiratif, karena despite of conditionnya dia harus menjaga tiap hari, tapi dia itu tuh bener-bener setiap kali ke kantor tuh tetap bisa happy, tetap bisa profesional, dan juga tetap bisa memiliki ambisi yang sangat membara-bara gitu kan untuk bener-bener mengejar goalnya dia, which is menurut aku itu inspiratif banget. Kenapa? Karena sometimes kita terutama sebagai wanita gitu ya, sometimes tuh merasa kayaknya kok aku tuh bekerja itu keras banget gitu ya, at least itu untuk aku personally gitu ya, kayak aku kerja kok keras banget ya, kok kayaknya leader-leader tuh banyak kan cowok dan kawan-kawan gitu. Tapi orang ini tuh benar-benar membuka mata bahwa balik lagi, wanita itu tuh bisa loh, wanita itu bisa, dan ketika kamu mau mengejar karir kamu, you don't have to neglect your personal life gitu. Jadi everything can go in balance. Kalau ngomongin tantangan, challenge itu udah pasti ada bahkan dalam setiap hari gitu kan, keseharian itu pasti ada challenge. Tapi sebenarnya balik lagi sih, kalau aku personally selalu balikin sebenarnya all the challenge is to make a greater good later on gitu. Jadi bener-bener ketika kita ngadepin challenge itu, basically ketika kita udah bisa menghadapi itu pasti kita akan naik kelas gitu. Contohnya yang nggak langsung aja, dulu waktu mungkin jauh-jauh zaman aku masuk MT gitu, kok merasa kayak kok berat banget ya, ternyata kerja itu kok beda ya sama kuliah gitu. Jadi sehari-hari tuh kayak merasa apa bener ya kerja itu seberat ini gitu. Tapi ternyata sebenarnya ketika aku balikin lagi, I will not be here ketika aku tidak melewati fase tersebut gitu. Dan yang biasa yang selalu aku lakukan ketika aku facing challenge adalah yang pertama selalu aku pastinya aku mencari mentor gitu. Kalau misalnya aku udah bener-bener sampai ke jalan buntu banget, aku mencari mentor, aku tanya, kayaknya what should I do nih, kayaknya aku sudah mencari jalan buntu gitu. Dan yang kedua adalah sebenarnya lebih ke komunikasi, mau itu dengan mentor kamu, mau itu dengan bener-bener bos kamu secara direct, itu komunikasi. Apa yang menjadi challenge kamu saat ini, apa yang support yang kamu butuhkan dari beliau, sehingga beliau juga tahu nih, oh kondisi kita tuh sebenarnya sekarang seperti ini loh, dan bagaimana kita bisa mencari solusi untuk sama-sama pergi ke jalan keluar tuh yang terbaik gitu. Kedepannya tentunya saya masih mau tetap berkarya gitu dimanapun nanti saya memiliki kesempatan untuk gitu. Dan baik itu secara di perusahaan maupun nanti mungkin menjadi entrepreneur atau apapun, yang penting saya itu benar-benar mempunyai mimpi, balik lagi ke seperti yang saya punya di awal gitu. Intinya bagaimana saya bisa berdampak, bagaimana saya bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia gitu. Dan tentunya juga di sisi lain saya juga tetap mau memiliki kehidupan yang balance dengan personal life gitu, untuk membangun keluarga kecil saya, dimana karena saya percaya bahwa keluarga itu adalah awal mula segalanya gitu. Dan juga saya mau meneruskan untuk memiliki generasi bangsa yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, sebenarnya saya memiliki hobi itu traveling gitu, tapi kan mungkin kalau kehidupan sehari-hari susah ya kalau untuk dilakukan setiap hari gitu. Makanya biasa kalau hari-hari itu, apalagi kalau misalnya lagi penat kerjaan tuh, aku dengan suami tuh biasanya kita suka banget untuk explore new place dan new activities gitu. Jadi benar-benar kayak mungkin cari cafe baru atau restoran baru gitu, dan having our quality time di situ.
cara bagi waktu, aku tuh sebenarnya kuncinya itu dua sebenarnya. Yang pertama adalah untuk benar-benar punya disiplin gitu. Benar-benar kita nge-schedule nih, oh kapan harus waktunya kerja, kapan harus waktunya bersama keluarga gitu. Dan kalaupun kerja itu tuh benar-benar harus disiplin bahwa oke, pekerjaan list aku adalah A, B, C, D, E dan itu harus diselesaikan baik kapan gitu. Dan kunci yang kedua adalah komunikasi gitu. Selalu komunikasi sama pasangan, komunikasi sama keluarga, orang tua gitu. Semisal memang oke, ternyata di waktu yang sudah kita disiplinkan sesuatu terjadi dan tidak bisa tercapai sesuai dengan keinginan kita gitu. Maka kuncinya adalah bagaimana kita berkomunikasi gitu. Oke, mengkomunikasikan bahwa oh ya nggak bisa ya gitu, tapi itu memang harus dibarengi dengan pengertian dari kedua belah pihak. Terima kasih Venus University for giving me such a life-changing experience gitu. I will not be here ketika aku tidak berkuliah di Binus gitu. Nah, untuk memang adik-adik mahasiswa atau teman-teman di luar sana, alumni Binus yang mungkin masih berjuang, percayalah dan tetap berusaha bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Ketika teman-teman merasa kok kayaknya hidup datar-datar aja gitu, percayalah bahwa apapun yang teman-teman sedang lakukan sekarang tuh sebenarnya sudah ada jalannya ke depan for your greater good gitu. Jadi teman-teman jangan menyerah dan terus tetap semangat untuk mengejar mimpi yang teman-teman punya gitu, mau apapun mimpi yang teman-teman punya itu. Tentunya sebagai alumni, saya sangat bangga pernah berkuliah di Binus University. Dan untuk adik-adik yang mungkin sekarang sedang cari kuliah, boleh teman-teman mulai sekarang memikirkan, oh iya kayaknya saya harus memilih Binus. Kenapa? Karena I can assure selain teman-teman itu benar-benar dibekali nih sesuai dengan jurusan teman-teman masing-masing gitu. Tapi sebenarnya Binus itu juga memperlengkapi teman-teman tuh dengan vision yang lebih besar lagi dari even jurusan yang teman-teman ambil. Jadi nanti juga teman-teman gak usah takut kalau misalnya, oh aku kan hanya ambil jurusan A, nanti aku hanya bisa bekerja di A. Tentunya tidak gitu. Kenapa? Karena sebenarnya balik lagi dengan bekal yang udah teman-teman punya, dibekali oleh Binus di seluruh aspek kehidupan. Menurut aku kalian itu bisa thrive di manapun kalian berada gitu. Jadi menurut aku bekal yang diberi oleh Binus itu sangat penting dan jangan disia-siakan untuk nanti teman-teman maju ke kehidupan yang selanjutnya. Terus maju Binus University untuk menciptakan alumni-alumni berkualitas untuk membawa Indonesia menjadi yang lebih maju.